Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti. Shalom adik-adik, selamat datang ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, siapkan hati kita, Alkitab dan persembahan, dan duduk tenang ya adik-adik. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Dengan nama Allah Bapa dan namanya anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, ikuti doa yang Ama ucapkan. Ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak silakan duduk. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari titah yang ketiga serta maksudnya. Jangan menyebut nama Allah Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian bumi hukum Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik masih semangat ya memuji nama Tuhan. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi Bapak Abraham. Aku
Anak-anak, kami panggil untuk bangkit berdiri kembali. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekalian. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang Samuel. Adik-adik, siapkan hatinya ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita akan bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Marilah kita ambil sikap berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong bukakanlah pintu hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan khotbah pada hari ini dan dapat berkenan di hati kami. Semoga khotbah yang Abang Samuel bawakan pada hari ini dapat berkenan di hati adik-adik dan dapat menjadi pertumbuhan imannya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, pada hari Minggu ini Abang akan membawakan khotbah yang terambil dari kitab Kejadian 12 ayat 1-3. Ayo dibuka Alkitabnya. Nah, sudah dapat semua Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kalau sudah Abang bacakan ya adik-adik.
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu mazmur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, jadi adik-adik, ada yang tahu apa itu arti dari setia atau kesetiaan? Nah, arti setia atau kesetiaan adalah berpegang teguh pada janji, pendirian, komitmen, dan lain sebagainya. Bagaimanapun beratnya tugas dan tanggung jawab yang dijalankannya, ia tetap melaksanakannya. Ayo adik-adik, kira-kira apa yang membuat kita menjadi tidak setia? Nah, apa ya? Nah, salah satunya ialah dosa. Karena dosa membuat kita jauh dari firman Tuhan dan kebenaran akan firman-Nya. Nah, di sini adik-adik, siapa yang tadi pagi sulit untuk dibangunin mama atau bapaknya? Ada? Nah, jadi adik-adik harus rajin mengikuti ibadah yang diadakan setiap hari Minggu. Karena setia mengikuti Tuhan harus diikuti dengan perbuatan. Kita dapat memulai dari perkara-perkara yang kecil, seperti membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari, pergi beribadah dan mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Karena terdapat dalam Alkitab adik-adik, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Itu terdapat dalam Lukas 16 ayat 10. Jadi, iman Abraham kepada Tuhan adik-adik yang tidak tergoyahkan, yang mengikuti Tuhan itu sebenarnya orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang setia. Dan sebab setia atau kesetiaan adalah buah roh atau karakter Allah itu sendiri. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyenangkan hati Bapa dan setia beriman kepadanya. Nah, kira-kira sampai kapan adik-adik kita harus setia? Nah, kita harus setia sampai selama-lamanya. Karena kesetiaan adalah seumur hidup kita. Mahkota kehidupan akan kita terima kalau kita gigih sampai napas terakhir hidup kita. Sama seperti Abram, ia mau setia melakukan kehendak Tuhan. Tuhan berfirman kepada Abram dan sanak saudaranya untuk meninggalkan rumah ayahnya ke negeri yang jauh. Nah, coba kira-kira kalau adik disuruh pergi dari negeri ini seperti Abram ke negeri yang akan ditujukan Tuhan kepada adik-adik, apakah adik-adik mau? Nah, setia mengikuti Tuhan bukanlah perkara yang mudah ya. Bahkan kita harus siap kehilangan segala-galanya, keinginan diri, harta, bahkan nyawa kita. Namun demikian, mengikuti Tuhan adalah satu hal yang indah dan penuh sukacita. Kuncinya, kita harus dilahirbarukan oleh Roh Kudus, sehingga bisa membedakan mana kehendak Allah yang menuntun kita pada kehidupan atau nafsu yang akan menuntun kita pada kematian. Jadi, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan agar kita dapat setia melakukan kehendak Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri kita dalam sebuah perjalanan yang jauh dari kenyamanan, serta mengikuti Tuhan dan membutuhkan komitmen dan pengorbanan. Kita harus melepaskan masa lalu kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita dan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Adik-adik jangan lupa ya, ayat hafalan kita terambil dari 1 Raja-Raja 2 ayat 3a. Abang ulang ya, ayat hafalan kita terambil dari 1 Raja-Raja 2 ayat 3a. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan khotbah pada hari Minggu ini dengan baik. Semoga khotbah ini dapat kami salurkan dalam kehidupan kami dan dapat berkembang dalam pertumbuhan iman kami, serta kami dapat melaksanakannya dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Setelah kita mendengarkan khotbah, marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita bernyanyi Tangan Puna Met-met Huleon Ma. Anak-anak, kami undang bangkit kembali. Doa Bapa kami. Anak-anak sekolah minggu, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang Samuel. Semoga firman Tuhan yang Abang bawakan dapat tumbuh dan berkembang dalam perkembangan iman adik-adik semua ya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan jika keluar dari rumah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau membuat jam dari bahan-bahan yang sederhana. Ya, adapun bahan-bahannya yang pertama adalah gunting,
lem, staples, ini ya staples ya dek. Terus ini double tip, dan ini pulpen, dan ini kertas origami jika diperlukan ya adik-adik. Terus ada lagi ini kertas HPS, dan yang lebih unik lagi ada tutup botol. Nah, boleh uang koin ya adik-adik. Nah, kita mau membuat jam dari bahan yang sederhana yang seperti kakak katakan tadi. Cara membuatnya adik-adik seperti ini. Nanti digunting ya kertas HPS-nya, dan hasilnya seperti ini. Sudah, lalu kita buat ukuran sesuai tangan kita ya adik-adik. Terserah adik-adik mau kasih yang lebih longgar atau lebih pas gitu ya, terserah adik-adik ya. Nanti ini di staples ya adik-adik, di staples sesuai ukuran tangannya adik-adik, di staples. Nah, setelah di staples, kalau adik-adik mau kasih warna terserah ya adik-adik. Atau kalau kakak kasih ini kertas origami yang ada kembang atau yang polos ini boleh adik-adik supaya lebih cantik. Kakak kasih tempel begini nanti. Nah, kasih tempel begini dek ya. Sudah, ini nanti dilem ya dek adik atau di staples. Terus fungsinya ini tadi dek untuk melingkari gambar jamnya ya adik-adik. Nah, nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, hasilnya seperti ini. Kenapa kakak membuat jam? Karena sesuai dengan khotbah yang kita dengar dari Abang Samuel bahwa aku setia kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus kan sudah setia menjaga kita dalam 24 jam. Tuhan Yesus sudah menjaga kita dalam 24 jam. Oleh sebab itu, kita juga harus setia kepada Tuhan Yesus. Misalnya kita bangun pagi harus lihat jam dulu. Misalnya jam 6 bangun tidur, kita harus berdoa. Nah, terus hari Minggu jam 7 saatnya ibadah online, kita harus berdoa. Ya adik-adik. Nanti ayat Alkitabnya adik-adik tulis di sini. Boleh ditulis di sini atau di dalam jamnya itu. Ya adik-adik, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Boleh ditulis juga isinya ya adik-adik. Terserah adik-adik lah bagaimana kreativitasnya ya adik-adik. Nah, ini adalah jam sederhana yang kita buat hari ini ya adik-adik. Nah, oleh sebab itu kakak akan menunggu hasil dari kreativitas adik-adik. Boleh dipoto atau selfie seperti ini ya adik-adik. Nah, ini boleh nanti diletakkan di atas meja belajar. Oke adik-adik, see you, bye-bye.